Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asnawi Mubarok selaku dosen pengampu hukum adat dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat melakukan presentasi pada hari ini. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4 yang beranggota 5 orang. Yang anggota pertama yaitu Ilham Rantiawan, yang kedua Merin Ananda Putri, yang ketiga Muhammad Paturoji, yang keempat adalah Rahmawati Bakri, yang kelima adalah Rizky Nuryansa. Sebelum yang pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai hukum adat pada suku Kutai. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Saudari Rahmawati untuk dapat melakukan presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya baik, yang pertama saya akan membahas tentang lokasi masyarakat Warit Kutai. Masyarakat suku Warit Kutai berlokasi di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dekat dengan Tenggarong. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai luas wilayah 2.263,10 km. Terletak antara 115 derajat 26 bujur timur dan 117 derajat 36 bujur timur, serta di antara 1 derajat 28 lintang utara dan 1 derajat 8 lintang selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan. Selanjutnya, pembahasan tentang mata pencarian. Orang-orang Kutai hidup dari pertanian lahan kering, menjadi nelayan, menangkap ikan di danau, sungai, rawa, dan tambak. Hasil pertanian mereka digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan sayur mayur lainnya. Mereka juga menjual hasil hutan seperti kayu meranti, keruing, kayu kapur, kayu bangkirai. Maka tak heran jika orang Kutai pada pandai berbisnis di bidang pengolahan kayu. Lahan yang dimanfaatkan masyarakat sebelum modern adalah untuk pekarangan, perumahan, lahan usaha tani, dan pemanfaatan lainnya. Pekarangan umumnya ditanami tanaman buah-buahan, pohon, dan tempat berternak binatang peliharaan seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Lahan usaha tani berupa sawah atau ladang ditanami padi, jagung, dan palawija seperti ketimun, cabai, terong, kacang-kacangan, kunyit, singkong, dan lain-lain. Serta kebun ditanami pohon atau tanaman buah-buahan seperti buah durian, elai, nangka, suku, cempedak, langsat, pepaya, pisang, rambutan, mangga, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa suku Kutai. Bahasa Kutai yaitu bahasa Melayu yang hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan suku Kutai. Suku Kutai yaitu suku yang mendiami alur sepanjang Sungai Mahakam dan populasinya terbesar di wilayah bekas Kabupaten Kutai dahulu. Berdasarkan morfologi penuturannya, benar beberapa dialek dalam bahasa Kutai yang umum dijumpai ketika ini yaitu dialek Tenggarong, dialek Kota Susunan, dialek Muara Muntai, dialek Muara Kaman, dan sedang banyak lagi. Bahkan di Kutai Timur dan Barat, benar beberapa daerah yang dialeknya juga berbeda-beda, seperti dialek Muara Ancalong yang dialeknya berlainan karena masyarakat mayoritas yaitu dari suku Dayak. Dalam satu kecamatan saja, dialek bahasa Kutai yang dipakai berlainan dan berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan di atas, yaitu hanya contoh dari banyak dialek yang benar. Mungkin para peneliti sastra berikutnya tidak mampu lagi merinci sub-sub dialek di wilayah sekitar Tenggarong, Kota Susunan, dan Muara Ancalong tersebut. Dialek-dialek ini berkembang dengan disertai perbedaan morfologi maupun peristilahan untuk setiap kosakata. Berikut kosakata berdasarkan etnologi
dalam bahasa Kutai. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan agama suku Kutai dari sudut pandang sejarah. Pada awal berdirinya Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi, Kerajaan Kutai memiliki hubungan perdagangan dengan India, sehingga penyebaran luasan agama Hindu terjadi melalui jalur perdagangan. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya 7 prasasti Yupa. Berdasarkan beberapa literatur, masuknya Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara diawali dengan datangnya Tuan Tiro Pararang dari Aceh dan Tuang Tubandang dari Minangkabau. Kedua tokoh tersebut menawarkan agar Kerajaan Kutai memeluk Islam. Mengetahui tujuan tersebut, Raja Mahkota Kutai pun menolak. Namun Tuan Tiro Pararang tidak gentar dan menawarkan solusi terakhir kepada Raja Mahkota Kutai untuk beradu ilmu. Singkat cerita, Tuan Tiro Pararang memenangkan pertarungan tersebut yang mengakibatkan masuknya seluruh anggota kerajaan ke agama Islam. Dan sampai saat ini, kebanyakan masyarakat suku Kutai beragama Islam. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Fasilitas umum suku Kutai, kelompok kami tidak menemukan informasi, jadi kami tulisnya tidak ada. Terus hukum adat yang berlaku pada zaman Kesultanan Kutai Kartanegara, Ing Martapura masih berkuasa, terdapat peraturan-peraturan tertulis yang mengikat bagi rakyat yang mendiami wilayah-wilayah di tanah Kutai. 2 peraturan perundang-undangan tersebut adalah Panji Klaten yang terdiri dari 39 pasal yang mengatur persoalan kesultanan dan Brajaniti atau peraturan Maharaja terdiri dari 164 pasal yang mengatur persoalan perdata dan pidana. Hingga sekarang, iradisi Rau tetap terpelihara dan semakin berkembang di Kutai Kartanegara. Rau diselenggarakan sebagai sebuah iradisi yang dilaksanakan setiap tahun dengan pusat kegiatan di Kota Tenggarong. Biasanya bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Tenggarong yang termasuk di dalam tradisi adatnya adalah Belulu Sultan, menjamu benua, merangin, merebahkan ayu, mengulur naga, dan belimbur. Masalah hukum yang dihadapi. Sehubungan dengan maraknya penyelewangan tradisi oleh oknum masyarakat Tenggarong terkait pelecehan yang dilakukan saat tradisi adat belimbur, maka oleh pihak Kesultanan Kutai Kartanegara mengeluarkan perintah sultan kepada masyarakat terkait tata krama berlimbur. Bagi pihak yang melanggar akan diberlakukan sanksi hukum adat Kesultanan Kutai Kartanegara dan hukum positif Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut tata krama adat berlimbur Rau adat Pelas Benua tahun 2022 yang diberlakukan. 1. Lokasi berlimbur dari kepala benua sampai buntut benua Kecamatan Tenggarong. 2. Waktu pelaksanaan berlimbur dimulai jam 11 sampai dengan jam 14. 3. Berlimbur dengan menggunakan penadah air atau gayung dan mengguyur menggunakan air sungai Mahakam dan air bersih yang disediakan di dalam drum di sepanjang jalan yang telah ditentukan. 4. Dalam berlimbur dilarang menggunakan air kotor atau najis. 5. Dilarang menggunakan air yang dimasukkan ke dalam plastik dan dilempar. 6. Dalam melakukan berlimbur, dilarang menggunakan mesin pompa air yang disemprotkan secara langsung kepada masyarakat. 7. Dalam melakukan berlimbur, dilarang melakukan pelecehan seksual. 8. Berlimbur dan menyiram dilarang pada lansia, ibu hamil, dan anak-anak atau balita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Bupati Kutai Barat Yapan menyebut karya pengrajin ulap sarut yang terus melahirkan produk merupakan bukti pemberdayaan yang telah dilakukan. Pembinaan yang dilakukan selama ini mulai menunjukkan hasil terkenalnya sarut ke luar negeri. Selain itu, peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Kutai Barat membuat ulap sarut sudah mulai dikenal luas hingga ke luar negeri.
Pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan mengenai kualitas produk ulap sarut itu sendiri, Yapan kemudian bercerita saat pameran di Bali beberapa waktu yang lalu. Ulap sarut diborong oleh turis mancanegara. Sejak saat itu, pesanan dari luar negeri tak berhenti hingga pengrajin pun kewalahan. Pernah dibawa ke pameran di Bali dan saat itu diborong oleh turis dari Australia, Thailand, Hong Kong, dan lainnya, kata Yapan di sela-sela kegiatan. Yapan menjelaskan peminat ulap sarut dari luar negeri menyebut pakaian khas suku Dayak Benuak ini sangat cocok untuk digunakan ke gereja dan kuil. Dan selanjutnya yaitu surat keputusan pengakuan masyarakat adat Kutai oleh pemerintah tidak ada. Selanjutnya surat keputusan pengakuan wilayah adat itu terdapat di Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 21 tahun 2016 tentang Lembaga Adat Desa dan Kelurahan. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Untuk cara menuju lokasi atau mode transportasi, akses transportasi untuk menuju wilayah suku Kutai dapat menggunakan mobil atau motor, karena jalan raya dapat dikatakan layak atau bagus untuk digunakan oleh kendaraan mobil dan motor. Perjalanan dari kota Samarinda memakan waktu kurang lebih dari 1 jam. Bisa dilihat dari gambar tersebut, ini adalah contoh dari masyarakat suku adat Kutai. Yang bisa dilihat ini sepertinya mereka sedang memperkenalkan dari suku adat Kutai mereka kepada masyarakat. Baik, untuk selanjutnya, ini adalah contoh dari rumah adat suku Kutai. Bisa dikatakan ini rumah lamin, yang artinya adalah rumah berbaris panjang. Baik, untuk foto selanjutnya ini adalah dari segi kiri ini adalah terdapat mahkota kerajaan yang berada pada kerajaan suku Kutai, yang dari kanan itu adalah hasil senjata pedang yang terdapat pada adat suku Kutai. Itu adalah dari beberapa contoh-contoh mengenai suku adat Kutai. Ya, sekian pembahasan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.